Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Arianti dengan NPM 1911-021038 dan rekan saya Ninengah Rizky Noventi dengan NPM 1951-021018. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mini skripsi mata kuliah Ekonometrika 2. Di sini, kami akan melakukan tutorial dalam mengestimasi dan interpretasi model regresi data panel yang dapat diasumsikan dengan model PLS atau CEM atau Common Effect Model, lalu FEM atau Fixed Effect Model, kemudian RAM atau Random Effect Model. Sebelum melakukan estimasi terhadap model, langkah pertama adalah menyiapkan data yang akan diestimasi dalam bentuk Excel. Kemudian, kita copy datanya dengan CTRL plus C. Kemudian, kita buka Fuse. Di sini saya pakai Fuse 10. Kemudian, kita klik File, New, kemudian Work File. Pada bagian Work File, struktur tipe, kita pilih balance panel. Kemudian frekuensinya annual karena datanya dalam bentuk tahunan. Kemudian start date-nya mulai dari 2014 sampai dengan end date-nya 2021. Number of cross section kita pilih 10 karena jumlah kota 10 ini kita dapat dari jumlah kota dengan 10 kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, kita pilih Quick, lalu Empty Group, Edit Series. Kita scroll ke atas, lalu kita paste dengan CTRL V. Kemudian, langsung saja. Selanjutnya, klik CTRL, Y, X1, X2, dan X3. Kemudian klik kanan, Open as Equation. Lalu, di Equation Specification, ditulis dengan urutan Y, C, X1, X2, X3. Kemudian, klik OK. Ini adalah estimasi untuk yang PLS atau CEM. Kemudian, kita beri nama CEM. Kemudian OK. Lalu bisa langsung kita close. Kemudian, untuk selanjutnya adalah model FEM. Selanjutnya, seperti tadi, langkahnya kita klik kanan, kita kontrol lalu Y, X1, X2, X3, klik kanan, Open as Equation, sama seperti tadi, dengan urutan Y, C, X1, X2, X3. Tapi di panel option, effect specification, cross section kita pilih fixed karena kita akan melakukan model fixed effect model. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan untuk model FEM. Selanjutnya, kita beri nama FEM. Kemudian klik OK. Lalu kita freeze agar tidak hilang. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan uji RAM yang dapat dilakukan dengan cara klik kanan, Open
as equation, lalu urutannya sama seperti tadi, Y, Y, X1, X2, X3, kemudian pada panel option, cross sectionnya kita pilih random. Ini adalah tampilan untuk model REM atau Random Effect Model. Kita beri nama REM. Selanjutnya OK. Untuk interpretasi lebih dalam akan disampaikan oleh teman saya Ninengah Rizky Noventi. Di sini saya Ninengah Rizky Noventi dengan NPM 1951 021018 akan melanjutkan untuk melakukan interpretasi yang mana sebelumnya teman saya Winnie Arianti sudah melakukan estimasi dari data miniskripsi. Langsung saja yang pertama, ada hasil estimasi menggunakan model CHEM. Jika dilihat dari hasilnya, di sini konstanta sebesar 131.385.5. Berarti jika X1 dan X2 dan X3 nilainya adalah 0, maka Y, yaitu jumlah penduduk miskin, nilainya adalah 1,31%. Lalu, koefisien regresi X1 sebesar min 1066.371, yang berarti untuk setiap indeks pembangunan manusia sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,03%, ceteris paribus. Lalu koefisien regresi X2 sebesar min 781.7817, yang berarti untuk setiap tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 7,81 ceteris paribus. Lalu koefisien regresi X3 sebesar min 0,004682, yang berarti untuk setiap jumlah penduduk sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,04 ceteris paribus. Lalu yang kedua adalah hasil estimasi menggunakan model FEM, yang mana di sini konstanta sebesar 43305.25, yang berarti jika X1, X2, dan X3 nilainya adalah 0, maka Y sebagai jumlah penduduk miskin nilainya adalah 1%. Lalu koefisien regresi X1 sebesar min 193.4117, yang berarti untuk setiap indeks pembangunan manusia sebesar 1%, maka nilai Y adalah sebesar 1,94%, ceteris paribus. Lalu regresi X2 yang mana sebesar 8.305059, yang berarti untuk setiap tingkat pengangguran sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 8,30 ceteris paribus. Lalu koefisien regresi X3 sebesar min 1,0605, yang berarti untuk setiap jumlah penduduk sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 1,06 ceteris paribus. Lalu yang ketiga adalah hasil estimasi menggunakan REM. Jika dilihat dari hasilnya, di sini konstanta sebesar 45051.69, berarti jika X1, X2, dan X3 nilainya adalah 0, maka Y yaitu jumlah penduduk miskin nilainya adalah 45,05%. Lalu koefisien regresi X1 sebesar min 182.3704, yang berarti untuk setiap indeks pembangunan manusia sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 1,82%, ceteris paribus. Lalu koefisien regresi X2 sebesar 7.711055, yang berarti untuk setiap tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%,
maka Y adalah sebesar 7,71 C/1000. Lalu, koefisien regresi X3 sebesar min 0,001213 yang berarti untuk setiap jumlah penduduk sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,01 C/1000.